Ketika banyak orang terfokus pada kritik atau bahkan kecaman terhadap Prabowo, kita seringkali lupa untuk memberikan penghargaan kepada langkah-langkah nyata yang telah ia ambil dalam politik Indonesia. Sebuah ironi, memang ketika banyak pihak sibuk menciptakan narasi tentangnya, kita hampir lupa bahwa di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh kepentingan, ada seseorang yang berusaha keras menjaga agar kebijakan yang diambil tidak membebani rakyat. Prabowo meskipun sering menjadi sasaran kritik, harus kita akui sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan nasib rakyat. Lihat saja bagaimana ia berjuang keras untuk memastikan kenaikan PPN hanya memengaruhi kalangan atas. Ini adalah langkah konkret yang tidak banyak politisi lain berani lakukan. Apalagi di tengah atmosfer politik yang penuh dengan pertimbangan jangka pendek. Di tengah banyaknya politisi yang sibuk menjaga citra dan menyusun narasi politik demi kepentingan pribadi atau partai mereka, Prabowo menunjukkan keberanian untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Tidak banyak yang berani berjuang untuk menahan kebijakan yang dianggap populer oleh sebagian besar elit politik, meskipun itu mungkin mengorbankan popularitas mereka sendiri. Tetapi disitulah perbedaan besar yang kita lihat. Ketika banyak orang dari PDIP misalnya mulai mencari kambing hitam atas kebijakan ini, berusaha menampilkan diri sebagai pembela rakyat, kita harus ingat siapa yang sebenarnya berperan dalam pembuatan kebijakan ini. Mereka yang berada di balik kebijakan ini tidak hanya menghindari tanggung jawab, tetapi juga dengan cerdik memanfaatkan ketidakpastian situasi untuk menciptakan citra positif yang tidak mereka pantaskan. Prabowo berani menunjukkan sikap yang berbeda. Dengan tegas, ia melawan kenaikan BPN yang terlalu memberatkan dan memastikan agar kebijakan ini tidak terlalu menyusahkan kelas menengah ke bawah. Ini adalah contoh langkah dari keberpihakan nyata terhadap rakyat. Prabowo mungkin tidak selalu populer di kalangan media mainstream, tapi keberaniannya untuk menentang kebijakan yang bisa merugikan rakyat harus diakui. Bahkan di tengah kritik tajam yang datang kepadanya, ia tetap memperjuangkan langkah yang pada akhirnya akan menguntungkan mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan dari kebijakan yang memberatkan. Dalam politik, seringkali yang kita lihat adalah permainan citra dan narasi. Tetapi siapa yang benar-benar berjuang untuk kesejahteraan rakyat? Siapa yang siap menghadapi risiko untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan orang banyak? Jawabannya adalah Prabowo. Mungkin tidak semua orang akan setuju dengan langkah-langkah Prabowo. Mungkin ada yang masih meragukan niatnya. Namun, dalam dunia politik yang kerap penuh dengan sandiwara dan manipulasi, ada baiknya kita menghargai keberpihakan yang jarang ditemui. Kita harus belajar untuk melihat lebih jauh dari sekadar citra dan narasi yang diciptakan. Prabowo bukan hanya berbicara, ia berusaha keras untuk melindungi rakyat dari kebijakan yang tak adil. Jadi apakah kita akan terus terjebak dalam kebisingan politik? Atau kita akan mulai mengakui mereka yang benar-benar bekerja untuk kepentingan kita? Dalam hal ini Prabowo layak mendapatkan terima kasih kita. Karena ia telah menunjukkan bahwa politik tidak hanya tentang pencitraan, tetapi tentang keberpihakan yang nyata pada rakyat. Pajak pertambahan nilai PPN naik 1%. Isu ini digoreng habis-habisan, dibumbui berbagai narasi penuh emosi, sampai masyarakat bingung sesiapa yang benar dan siapa yang cuma berteriak. Tapi mari kita luruskan, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kebijakan ini? Pada tahun 2021, saat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (AHPP) diketok di DPR, kita semua tahu siapa yang sedang memegang kendali penuh di parlemen. PDI Perjuangan, partai yang digawangi Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan sejumlah elit lainnya sedang berada di puncak kekuasaan. Ketua DPR waktu itu, Puan Maharani, jelas berasal dari PDIP. Ketua Panja yang membahas rancangan undang-undang ini, Dolvi, juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Logika sederhana saja, kebijakan yang keluar dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah tanggung jawab mayoritas partai yang memegang kendali. Kalau PPN naik, bukankah itu produk partai penguasa? Tapi lihat bagaimana narasi dilempar ke publik. Mereka seakan-akan tidak tahu menahu, sibuk menyalahkan pihak lain. Bahkan memainkan peran seolah-olah mereka yang paling peduli pada rakyat kecil. Lalu ada Prabowo Subianto yang sejak awal memperjuangkan agar kenaikan PPN ini hanya menyasar kalangan atas. Ia berusaha melindungi masyarakat bawah dari dampak kebijakan ini. Hasilnya, kenaikan PPN dibatasi hanya 1% dan hanya menyentuh transaksi tertentu. Namun, kontribusi seperti ini justru jarang sekali mendapat sorotan. Mengapa? Karena ada yang lebih senang menciptakan kesan bahwa mereka adalah penyelamat rakyat dibanding mengakui fakta di balik layar. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Ketika beberapa pihak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiba-tiba berteriak menolak kenaikan pajak pertambahan nilai, kita patut bertanya, mengapa baru sekarang?
Apakah mereka lupa bahwa partai mereka yang merancang dan menyetujui kebijakan ini di parlemen? Atau ini hanya bagian dari strategi pencitraan untuk mencuci tangan di depan rakyat? Ironi terbesar dari semua ini adalah bagaimana narasi yang dimainkan begitu sederhana namun mematikan. Publik hanya perlu satu headline provokatif. PPN naik, beban rakyat bertambah, dan seluruh amarah langsung diarahkan pada pemerintah. Padahal fakta di baliknya adalah kebijakan ini dirancang oleh tangan-tangan mereka yang kini justru paling keras bersuara di depan kamera. Narasi politik seringkali seperti ini, lempar batu sembunyi tangan. Ketika kebijakan tidak populer muncul, elit-elit tertentu sibuk memutarbalikkan fakta untuk menyelamatkan citra mereka. Tetapi kita sebagai masyarakat yang semakin cerdas harus mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan siapa yang hanya sedang membangun panggung untuk 2024. Prabowo Subianto telah menunjukkan bahwa ia ada di pihak rakyat meskipun langkah-langkahnya tidak selalu diumbar dengan dramatis. Ia memilih jalur rasional, melindungi masyarakat kecil dari dampak kebijakan tanpa harus berteriak-teriak menolak kebijakan yang sudah jelas dirancang oleh pihak lain. Jadi, sebelum kita termakan narasi murah yang bertembaran, mari cek fakta. Jangan mudah tertipu oleh mereka yang sibuk mengeluh di depan kamera, tetapi diam-diam justru menjadi dalang di balik semua ini. Kalau kebijakan ini memang menyulitkan, jangan salahkan mereka yang memperjuangkan agar dampaknya minimal. Salahkan mereka yang meloloskannya sejak awal. Di dunia politik, kebenaran seringkali tertutup oleh kebisingan. Namun kebenaran itu tidak pernah hilang, kita hanya perlu jeli untuk melihatnya. Jika kita bicara soal PPN, kenaikan 1% ini hanyalah puncak gunung es. Di balik kebijakan ini, ada pola yang lebih besar. Bagaimana elit politik beroperasi, bermain narasi, dan menjadikan rakyat sebagai alat untuk meraih simpati. Mereka yang berada di pucuk kekuasaan adalah para dalang yang menggerakkan bidak-bidak ini. Tetapi ketika kebijakan yang mereka buat menuai kontroversi, tiba-tiba mereka menghilang dari sorotan, menyerahkan panggung kepada pahlawan lain. Mari kita bicara lebih spesifik. Ganjar Pranowo misalnya, sering tampil sebagai sosok yang merakyat. Tetapi di mana suara Ganjar ketika partainya memegang kendali penuh atas pembahasan UU HPP? Apakah dia bersuara untuk menolak kenaikan PPN? Atau justru diam seribu bahasa saat kebijakan ini disahkan oleh kolega-koleganya di Senayan? Kini ketika mendekati tahun politik, narasi berubah. Ganjar dan elit-elit sejenisnya tiba-tiba tampil sebagai suara rakyat, padahal rekam jejak mereka menunjukkan sebaliknya. Lalu ada Puan Maharani, simbol kekuatan PDIP di parlemen. Sebagai ketua DPR, tanggung jawab atas setiap kebijakan yang disahkan berada di pundaknya. Tetapi, apakah ia pernah secara gamblang menjelaskan kepada rakyat mengapa kebijakan ini diperlukan? Tidak. Yang ada hanyalah kesan formalitas, seolah kebijakan ini hanya angka di atas kertas, tanpa konsekuensi nyata bagi rakyat kecil. Sementara itu, Prabowo memilih jalur yang berbeda. Ia tidak bermain narasi penuh emosi, tetapi langsung fokus pada substansi. Ia memperjuangkan agar kenaikan PPN ini tidak menjadi beban bagi rakyat kecil. Meski kenaikan tetap terjadi, batasannya sangat jelas. Hanya untuk kalangan atas dan hanya sebesar 1%. Namun, langkah ini tidak pernah mendapat pengakuan apalagi dari lawan politiknya. Ironisnya, mereka yang kini paling lantang berteriak justru adalah pihak yang sejak awal bertanggung jawab atas kebijakan ini. Ini bukan hanya soal kenaikan pajak, ini soal integritas. Bagaimana mungkin seseorang yang turut merancang sebuah kebijakan kini bersikap seolah-olah mereka tidak tahu menahu? Kita harus mulai melihat politik dengan mata yang lebih jernih. Jangan mudah terpancing dengan narasi yang hanya menyentuh permukaan. Kebijakan seperti kenaikan PPN tidak dibuat dalam semalam. Ada proses panjang, rapat-rapat tertutup, dan persetujuan dari mereka yang memegang kuasa. Dan faktanya, partai yang paling berperan dalam proses ini adalah PDIP. Jadi jika sekarang mereka mencoba mencuci tangan, bukankah itu bentuk pengkhianatan kepada akal sehat kita? Prabowo sendiri, meskipun sering dijadikan sasaran kritik, terus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Ia tidak sibuk mencari panggung, tetapi bekerja dalam senyap untuk memastikan kebijakan ini tidak terlalu membebani. Langkah seperti ini mungkin tidak selalu populer, tetapi justru menunjukkan keberanian politik yang sebenarnya. Kenaikan PPN hanyalah salah satu contoh kecil dari bagaimana narasi politik seringkali dimainkan untuk mengaburkan fakta. Di depan kamera, semua pihak tampak peduli, tetapi di balik layar, mereka sibuk menghitung keuntungan politik apa yang bisa diraih. Rakyat tidak butuh drama seperti ini. Kita butuh kejujuran.
Kalau memang kebijakan ini adalah keputusan bersama, maka semua pihak harus berani mengaku ini. Jangan melempar kesalahan kepada pihak lain hanya demi menyelamatkan citra. Dan lebih penting lagi, jangan jadikan kebijakan seperti ini sebagai alat untuk membodohi masyarakat. Sekarang mari kita cermati lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa elit politik, terutama dari PDIP, yang seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan ini, justru sibuk mencitrakan diri sebagai korban atau penyelamat? Jawabannya sederhana. Ini soal agenda politik jangka panjang. Dengan pemilu 2024 yang semakin dekat, setiap partai butuh narasi untuk memperkuat posisinya di mata rakyat. PDIP, meskipun menjadi partai penguasa menghadapi tantangan besar, basis dukungan mereka mulai goyah. Isu-isu yang muncul belakangan, dari kontroversi kebijakan hingga kritik terhadap kinerja kepala daerah yang diusung mereka, membuat citra partai ini tidak lagi sekuat dulu. Di sisi lain, Prabowo dan partainya menawarkan narasi berbeda. Bukan sekadar pencitraan, tetapi langkah-langkah nyata untuk melindungi rakyat kecil dari dampak kebijakan yang tidak populer. Mereka tidak bermain dengan janji kosong atau drama murahan. Justru ini yang membuat pihak-pihak tertentu merasa terancam. Kenapa Prabowo selalu menjadi sasaran kritik? Karena ia adalah ancaman nyata bagi status quo. Dengan pendekatannya yang tegas dan lugas, ia meruntuhkan mitos bahwa politik harus penuh pencitraan. Langkah-langkahnya, meskipun tidak selalu mendapatkan perhatian media, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Contoh konkret adalah bagaimana ia berusaha menekan dampak kenaikan PPN ini. Ketika banyak elit politik lainnya sibuk mencari keuntungan dari kebijakan ini, Prabowo fokus memastikan bahwa kenaikan tersebut hanya membebani kalangan atas. Tetapi bukannya mendapat apresiasi, ia justru menjadi sasaran kritik oleh mereka yang diam-diam ikut mendukung kebijakan ini di belakang layar. Ini adalah strategi lama, jatuhkan lawan yang paling berbahaya dengan segala cara. Bagi elit tertentu, Prabowo adalah ancaman bukan karena ia sekadar seorang politisi, tetapi karena ia memiliki rekam jejak yang sulit disangkal. Ia bukan hanya bicara, tetapi bertindak. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Kenaikan PPN ini adalah contoh nyata bagaimana elit politik mencoba memanipulasi persepsi publik. Mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan ini kini berdiri di depan mikrofon, bersikap seolah-olah mereka bersama rakyat. Tetapi mari kita pikirkan, jika mereka benar-benar peduli, mengapa kebijakan ini lolos sejak awal? Kita harus menyadari bahwa politik adalah permainan persepsi. Mereka yang paling bersalah seringkali yang paling keras berteriak berharap suara mereka menenggelamkan fakta. Namun fakta tidak bisa disembunyikan. Publik yang kritis akan selalu bertanya, siapa yang membuat kebijakan ini? Dan siapa yang sebenarnya berjuang agar dampaknya tidak memberatkan rakyat? Kita harus belajar membedakan antara retorika dan realitas. Mereka yang sibuk berteriak di depan kamera tidak selalu benar-benar peduli. Sebaliknya, mereka yang bekerja di balik layar tanpa banyak bicara, seringkali adalah pihak yang benar-benar berpihak pada rakyat. Prabowo telah menunjukkan hal ini berulang kali. Ia tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberpihakannya. Ia tidak bermain drama atau menciptakan narasi palsu. Langkah-langkahnya jelas, fokus, dan terarah, melindungi masyarakat kecil, memastikan kebijakan tetap adil, dan menekan dampak negatif dari keputusan yang tidak populer. Politik tidak akan pernah berubah jika kita, rakyat, tidak mulai bersikap kritis. Jangan lagi termakan narasi murahan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mulailah mempertanyakan siapa yang benar-benar bekerja untuk kita, dan siapa yang hanya bermain sandiwara untuk menyelamatkan citra mereka. Kenaikan PPN ini hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana elit politik beroperasi. Tetapi ini juga adalah panggilan bagi kita semua untuk lebih waspada. Jangan biarkan diri kita terus dimanipulasi oleh mereka yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Prabowo telah menunjukkan bahwa politik tidak harus selalu penuh drama dan pencitraan. Dengan langkah-langkah nyata, ia memberikan alternatif bagi rakyat. Sekarang giliran kita untuk memilih apakah kita akan terus menjadi korban narasi atau kita akan berdiri dan mendukung mereka yang benar-benar berpihak kepada kita. Kritiklah kebijakan, bukan hanya retorika. Lihatlah siapa yang benar-benar bertanggung jawab dan siapa yang hanya bersandiwara. Karena pada akhirnya kita semua akan menanggung konsekuensi dari kebijakan ini. Jangan biarkan mereka yang bersalah lolos begitu saja, sementara mereka yang memperjuangkan kita malah dihantam. Politik harusnya tentang rakyat, bukan tentang elit. Mari kita pastikan itu terjadi. Politik memang seringkali menjadi panggung di mana aktor-aktor utamanya memainkan peran untuk menarik simpati. Tapi rakyat tidak boleh terus menjadi penonton pasif.
Kenaikan PPN 1% ini sekilas terlihat kecil, tapi dampaknya jauh lebih besar jika kita melihatnya dalam konteks manipulasi politik. Kita bukan hanya sedang membayar lebih untuk pajak, tetapi juga membayar harga atas kebohongan dan permainan narasi para elit yang mencoba mencuci tangan. Prabowo telah menunjukkan bahwa ada cara lain untuk berpolitik. Ia tidak melarikan diri dari kenyataan, tidak mencari kambing hitam, dan tidak membangun narasi kosong untuk menciptakan citra. Ia mengambil langkah nyata. Meskipun itu berarti berhadapan dengan tekanan dari berbagai pihak demi memastikan rakyat kecil tidak menjadi korban terbesar kebijakan ini. Namun di sisi lain kita melihat ironi yang memuakan. Mereka yang sejak awal berada di balik kebijakan ini kini berdiri di depan publik bersikap bak pahlawan. Ganjar, Puan, dan kolega-koleganya di PDIP yang memiliki peran besar dalam meloloskan UU HPP kini mencoba menciptakan kesan bahwa mereka ada di pihak rakyat. Padahal ketika kebijakan ini dibahas dan diputuskan, suara mereka tidak terdengar. Lalu sekarang saat kritik mulai muncul dari masyarakat, mereka tiba-tiba bersikap seolah tidak pernah mendukung kenaikan ini. Kita hidup di era di mana informasi sangat mudah diakses, tapi justru itu masalahnya. Terlalu banyak informasi yang diolah untuk memanipulasi persepsi publik. Politik pencitraan menjadi senjata utama para elit yang tidak memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka. Rakyat harus mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat peduli, benar-benar peduli. Mereka yang lantang di depan kamera tidak selalu menjadi pejuang rakyat. Seringkali itu hanyalah bagian dari strategi untuk menutupi peran mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka yang diam dan bekerja dalam senyap, seperti Prabowo, seringkali adalah pihak yang benar-benar memperjuangkan kepentingan kita. Narasi politik yang dimainkan oleh elit PDIP dalam isu kenaikan PPN ini adalah contoh klasik bagaimana mereka mencoba memanfaatkan kebingungan rakyat. Mereka tahu bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk menggali fakta. Mereka tahu bahwa dengan membingkai isu ini sedemikian rupa, mereka bisa menciptakan musuh bersama, entah itu pemerintah, pihak oposisi, atau siapapun yang bisa dijadikan kambing hitam. Tetapi kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Rakyat harus menjadi lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih berani untuk menuntut transparansi. Jangan puas dengan retorika kosong. Tanyakan fakta. Tuntut jawaban. Prabowo telah memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Fokus pada solusi, bukan pada pencitraan. Ia mungkin tidak selalu sempurna, tetapi keberpihakannya kepada rakyat kecil adalah hal yang tidak bisa disangkal. Pada akhirnya politik adalah tentang pilihan. Kita sebagai rakyat harus menentukan apakah kita akan terus membiarkan diri dimanipulasi oleh elit-elit yang hanya peduli pada citra mereka, atau kita akan mendukung mereka yang benar-benar bekerja untuk kita. Kenaikan PPN ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa di balik setiap kebijakan ada tangan-tangan yang bekerja, ada agenda-agenda yang tersembunyi, dan ada narasi-narasi yang sengaja dibangun untuk mengaburkan fakta. Tapi jika kita mau, kita bisa melawan itu semua dengan menjadi lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih sadar. Kita bisa mengubah arah politik negeri ini. Jadi mulai sekarang mari kita perhatikan lebih dalam. Jangan hanya terpaku pada apa yang mereka katakan di depan kamera. Lihat apa yang mereka lakukan di belakang layar. Dan yang terpenting, dukunglah mereka yang benar-benar bekerja untuk kita. Bukan mereka yang hanya menjadikan kita alat untuk meraih kekuasaan. Di tengah kebisingan narasi politik, kebenaran mungkin terlihat samar. Tetapi kebenaran itu tidak pernah hilang. Kita hanya perlu mencarinya dengan lebih kritis. Dan tidak mudah percaya pada mereka yang mencoba menutupinya dengan retorika manis. Prabowo telah memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin harus bertindak. Sekarang giliran kita sebagai rakyat untuk memilih. Mendukung kebenaran atau terus menjadi korban kebohongan. Masa depan ada di tangan kita. Mari pastikan kita membuat pilihan yang benar. Sebagai masyarakat yang hidup dalam sistem demokrasi, kita memiliki hak untuk bertanya, untuk mempertanyakan apa yang terjadi di balik layar. Setiap kebijakan yang diambil, seharusnya tidak hanya berlandaskan pada keinginan segelintir orang di puncak kekuasaan, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Namun kenyataannya, kebijakan seperti kenaikan PPN ini adalah bukti nyata betapa elit politik terkadang lebih peduli pada kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan rakyat banyak. Kenaikan pajak sebesar 1% mungkin terlihat kecil, tetapi bayangkan dampaknya bagi mereka yang hidup di garis kemiskinan atau keluarga menengah yang sudah berjuang keras untuk bertahan. Setiap sen yang mereka keluarkan untuk konsumsi sehari-hari akan semakin tercekik oleh kebijakan ini. Ini adalah harga yang harus mereka bayar atas kesalahan atau bahkan keserakahan segelintir orang yang membuat keputusan.
Dan sementara rakyat mengeluh, elit politik ini yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut memilih untuk membungkam suara rakyat dengan narasi palsu. Mereka menciptakan citra bahwa mereka adalah penyelamat, sementara kenyataannya mereka adalah bagian dari masalah. Mari kita kembali melihat apa yang terjadi ketika kebijakan ini pertama kali disetujui. Di balik persetujuan tersebut ada lobi-lobi kuat, ada kalkulasi politik, dan ada keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil. Mereka yang berada di balik keputusan ini seperti Ganjar dan Puan tidak pernah benar-benar berbicara jujur mengenai dampak kebijakan tersebut. Tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana kebijakan ini akan membantu perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Yang ada hanyalah pembelaan diri, usaha untuk menghindari tanggung jawab, dan menutupi kelemahan mereka dengan menjual narasi yang menenangkan. Namun rakyat tidak boleh lagi tertipu. Prabowo di sisi lain mungkin bukan sosok yang paling populer di mata media, tetapi ia adalah contoh dari pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib rakyat. Berbeda dengan politisi lain yang berfokus pada citra atau popularitas, Prabowo lebih memilih untuk mengambil sikap yang mungkin tidak selalu diterima oleh banyak orang, tetapi jelas berpihak pada kepentingan rakyat. Ia tidak takut untuk menghadapi tantangan besar demi memastikan kebijakan yang diambil tidak semakin membebani mereka yang sudah cukup terbebani. Politik adalah arena yang penuh dengan permainan, tetapi masyarakatlah yang memiliki kekuatan terbesar untuk mengguncang panggung tersebut. Selama kita hanya menjadi penonton yang pasif, narasi yang diciptakan oleh elit akan terus mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Kenaikan PPN ini dan kebijakan-kebijakan serupa lainnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita harus menyadari bahwa ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi soal nasib jutaan orang yang akan merasakannya langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat harus belajar untuk tidak mudah terbuai dengan narasi yang hanya menguntungkan sebagian kecil elit. Kita harus bisa membedakan antara apa yang diproklamirkan di depan umum dan apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Jangan lagi biarkan para elit ini merasa aman dengan menciptakan citra palsu mereka, sementara mereka mengabaikan penderitaan rakyat. Mereka yang memiliki kuasa tidak seharusnya dijadikan panutan tanpa pertanggungjawaban. Kita harus mengakui bahwa sistem yang ada saat ini cenderung lebih menguntungkan mereka yang berada di atas. Mereka yang sudah punya akses ke kekuasaan, uang, dan media memiliki kontrol yang sangat besar terhadap apa yang kita lihat, dengar, dan pikirkan. Ini adalah sistem yang terstruktur untuk mempertahankan status quo di mana rakyat kecil tetap terpojok dan dipaksa menerima kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Tetapi hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Inilah saatnya bagi kita untuk mengguncang struktur yang ada. Kita tidak bisa terus menjadi korban narasi dan kepentingan para elit. Setiap kebijakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan bukan hanya dilihat sebagai angka atau statistik. Rakyat adalah pihak yang paling terdampak oleh setiap keputusan politik, dan kita berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masa depan politik Indonesia seharusnya bukan milik mereka yang hanya pandai berorasi dan menciptakan citra. Ini harus menjadi panggung bagi mereka yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat yang berani membuat keputusan. Sulit demi kepentingan banyak orang dan yang tidak takut menghadapi tantangan demi menciptakan perubahan yang lebih baik.